Salam sejahtera bagi kita bersama. Untuk memenuhi prasyarat, tugas kedua Latsar CPNS Kementerian ATR BPN, maka saya, Oki Pratama, CPNS Kanwil BPN Provinsi Jambi, akan menyampaikan sebuah video yang membahas isu kontemporer mengenai pengembangan sistem informasi dalam rangka mengurangi tumpang tindih dan konflik pertanahan. Masalah pertanahan, terutama terkait isu tumpang tindih dan sengketa pertanahan, menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Kementerian ATR BPN. Kompleksitas permasalahan ini menjadi semakin tinggi manakala dihadapkan kepada persoalan kewenangan yang bersifat lintas sektoral dan membutuhkan koordinasi antar kementerian atau lembaga dalam penyelesaiannya. Kewenangan lintas sektoral pada akhirnya berkonsekuensi kepada dibutuhkannya usaha tumpang tindih dan permasalahan pertanahan. Selain disebabkan oleh tersebarnya kewenangan dalam pemberian perizinan, juga dapat disebabkan oleh belum tersedianya sistem informasi yang menjembatani pertukaran data dan informasi antar kementerian atau lembaga secara cepat dan efisien. Permasalahan data dan informasi ini pada dasarnya telah coba disikapi melalui kebijakan satu peta melalui Perpres nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan kebijakan satu peta dan kebijakan satu data melalui Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data. Pada penerapannya, kebijakan satu peta dan satu data dapat menjadi titik awal dalam rangka perbaikan sistem informasi untuk mendukung pengurangan masalah tumpang tindih dan sengketa pertanahan. Selain itu, terdapat pula permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, terutama dalam hal proses digitalisasi yang membutuhkan ekstra tenaga dan sumber daya. Proses digitalisasi tersebut menjadi sangat mutlak diperlukan dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi. Dari pengantar dan identifikasi isu tersebut, saya dapat mendeskripsikan beberapa isu penting. Yang pertama adalah terkait data pertanahan dan perizinan terkait pertanahan yang masih tersebar di beberapa kementerian atau lembaga, di mana masing-masing data dan informasi memiliki wali data. Kedua, sistem informasi dalam rangka pertukaran data yang masih belum mencukupi dan mumpuni. Ketiga, NSPK terkait akses dan pertukaran data yang masih belum disosialisasikan secara optimal. Atas dasar isu-isu tersebut, saya dapat merumuskan beberapa masalah. Yang pertama adalah infrastruktur apa saja yang dibutuhkan dalam rangka membangun sistem data dan informasi untuk meminimalisir masalah pertanahan. Kedua, strategi apa saja yang dapat diterapkan untuk mempercepat pengembangan sistem informasi dalam rangka mengurangi masalah pertanahan. Dalam melakukan analisis saat ini, saya akan menggunakan teknik fishbone analysis. Melalui fishbone analysis, saya akan coba membreakdown permasalahan mengenai konflik dan tumpang tindih pertanahan yang terjadi saat ini. Terdapat 6 komponen utama yang mempengaruhi konflik dan tumpang tindih pertanahan di dalam analisis fishbone. Yang pertama adalah terkait infrastruktur teknologi informasi. Kedua, terkait sumber daya manusia. Ketiga, terkait NSPK. Keempat, terkait kebijakan dan regulasi. Kelima, terkait komunikasi dan sosialisasi. Dan terakhir, terkait dengan transformasi digital.
Dalam komponen infrastruktur teknologi informasi, setidaknya terdapat 3 permasalahan utama. Pertama adalah keterbatasan kapasitas teknologi informasi, baik itu hardware maupun software, terutama di daerah-daerah terpencil. Kedua, anggaran dalam rangka pengembangan IT yang masih sangat terbatas. Ketiga, ketimpangan infrastruktur teknologi informasi primer seperti internet yang terjadi di daerah-daerah terpencil. Pada komponen sumber daya manusia, terdapat 3 permasalahan utama. Pertama adalah penguasaan teknologi yang masih sangat terbatas, terutama oleh ASN. Kedua, tantangan adaptasi terhadap kebiasaan baru dan metode baru. Ketiga, ego sektoral yang masih sangat kuat pada ASN. Sedangkan pada komponen NSPK, terdapat 2 permasalahan utama yang harus diselesaikan. Pertama adalah pengembangan NSPK dalam rangka sharing data. Kedua, diperlukan kesamaan persepsi mengenai hak akses dan data-data apa saja yang dapat dilakukan sharing antar kementerian dan lembaga. Selanjutnya, pada komponen kebijakan dan regulasi, pada saat ini setidaknya telah terdapat 2 regulasi yang memayungi langkah pengembangan basis data pertanahan, yaitu melalui Perpres nomor 9 tahun 2016 dan Perpres nomor 39 tahun 2019. Pada komponen komunikasi dan sosialisasi, terdapat beberapa permasalahan. Pertama adalah sosialisasi mengenai regulasi atau kebijakan dan NSPK yang masih sangat terbatas. Kedua, belum tersedianya platform komunikasi dan sosialisasi yang efektif dan menjangkau banyak orang. Dan terakhir, terkait transformasi digital. Untuk di Kementerian ATR BPN itu sendiri masih terdapat peta-peta lama yang belum tersedia versi digitalnya, sehingga masih diperlukan proses digitalisasi. Terus kedua, terdapat arsip peta lama yang tersebar atau tidak diarsipkan secara baik, sehingga untuk melakukan tracing terhadap data-data lama mengalami kesulitan. Dan yang ketiga, tidak tersedianya informasi mengenai perizinan pertanahan secara Setelah melakukan evaluasi dengan menggunakan teknik fishbone analysis, maka kami memberikan beberapa gagasan dan input kebijakan. Pertama adalah langkah-langkah percepatan yang dapat dilakukan melalui proses inventarisasi kondisi IT mulai dari pusat hingga daerah. Hal ini diharapkan untuk dapat melihat gap kebutuhan dan kondisi yang ada saat ini. Kedua, melaksanakan training yang berorientasi kepada peningkatan kemampuan penguasaan terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi kepada para ASN. Ketiga, menyusun standar penyusunan NSPK, sharing data pertanahan, dan perizinan terkait pertanahan secara nasional yang nantinya akan menjadi acuan bagi masing-masing kementerian atau lembaga yang menjadi wali data peta atau perizinan terkait pertanahan. Dan terakhir, membuka platform sosialisasi dan komunikasi yang lebih intensif, terutama melalui media sosial yang dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Demikian video yang dapat saya sampaikan mengenai isu kontemporer terkait pengembangan sistem informasi dalam rangka mengurangi tumpang tindih dan konflik pertanahan. Saya mohon maaf apabila dalam penyusunan video ini terdapat kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih.